Hai guys, jumpa lagi nih di channel saya guys. Kali ini saya mau perbaiki ini ya guys, atau lebih tepatnya untuk penggantian LCD untuk HP Xiaomi ya guys. Xiaomi kali ini adalah Redmi 5 Plus guys. Nah, Redmi 5 Plus kali ini layarnya sudah hancur kayak gini, retak-retak seperti ini ya guys. Nah, seperti ini, tapi untuk bagian touchscreennya tetap masih bisa disentuh ya, tetap normal sih, tapi kalau untuk dilihat ya tidak enak ya guys. Oke, untuk sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Nah, kali ini saya sudah siapkan untuk LCD penggantinya ya guys. Ini LCD-nya tentu saja LCD OM ya guys, bukan yang orinya. Oke guys, terus untuk selanjutnya saya juga sudah siapkan untuk Mika ya guys. Mika ini fungsinya untuk nanti menyeset. Nah, ada juga minyak kayu putih. Terus selanjutnya ada juga ini obeng ya guys. Nah, obengnya seperti ini. Jangan lupa juga untuk lemnya juga ya guys. Saya menggunakan lem B7000 guys, yang murah meriah saja. Nah, ini lemnya ya guys, B7000. Terus untuk selanjutnya kalian juga siapkan untuk karet ya guys. Kalau misal punya penjepit LCD ya juga lebih bagus ya guys, tapi saya menggunakan karet untuk mengepres LCD ke bagian frame biar lebih rapat gitu ya guys. Oke guys, dan untuk selanjutnya kita lepas saja untuk bagian SIM cardnya ya guys, atau SIM tray. Kita ambil saja untuk SIM ejectornya, terus kita keluarkan saja untuk SIM tray-nya ya guys. Nah, kita keluarkan saja untuk SIM tray-nya. Oke, setelah itu langsung saja kita menggunakan kuku ya guys. Kalau misal kalian tidak punya kuku, bisa juga menggunakan mika tipis untuk pelepasan back covernya ya guys. Ini kita mulai saja dari dekat SIM tray, karena biasanya kalau di sebelah dekat SIM tray itu celahnya lebih longgar ya guys. Kita putar-putar saja seperti ini. Nah, kita buka saja pelan-pelan, jangan terburu-buru ya guys. Takutnya nanti kalau terburu-buru ini untuk bagian back covernya kan sudah mulai rapuh, takutnya klatak terus patah seperti itu ya guys. Kita pelan-pelan saja. Lanjut kita buka bagian backdoornya. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Kalau dilihat ini masih perawan untuk bagian mesinnya. Baterainya juga belum pernah dilepas atau masih original ya guys. Oke, kita yang pertama lepas saja untuk bagian baterai ya guys. Kita lepas untuk bagian baterai. Sebelum kita lepas bagian baterainya, kita lepasin semua untuk bagian konektor-konektor seperti LCD dan konektor bagian mesin bawah ya guys. Terus kita juga lepas juga untuk bagian konektor baterainya guys. Dan untuk pelepasan baterainya sangat mudah sekali ya guys. Kita selipkan saja menggunakan mika yang saya siapkan tadi, mika yang lumayan tipis dan lentur ya guys. Jangan terlalu keras karena nanti bisa merobek bagian kabel fleksibelnya ataupun bagian luar dari baterainya ya guys. Nah, kita selipkan saja untuk bagian mikanya, lalu kita kasih minyak kayu putih ya guys.
Terus kita menggunakan minyak kayu putih ini ya guys, fungsinya untuk agar lem-lem baterainya itu lunak ya guys. Kita kasih sedikit saja, terus mikanya kita geser ke kanan dan ke kiri. Fungsinya agar lemnya cepat lunak, bisa cepat terangkat baterainya ya guys. Selain menggunakan minyak kayu putih, kalian juga bisa menggunakan cleaner ya guys. Cleaner atau juga bisa menggunakan thinner ya guys. Thinner fungsinya hanya untuk melepas lem-lemnya untuk bagian baterai ya guys. Ini prosesnya agak saya percepat dulu. Oke guys, pelan-pelan saja. Dan sekarang sudah terangkat ya guys untuk bagian baterainya. Ini kita balik, nah seperti itu, lem-lemnya sudah mulai melunak. Terus kita angkat ya guys. Untuk bagian fleksibelnya kalian lap menggunakan tisu, dan juga di bagian baterainya yang terkena minyak kayu putih kalian lap juga menggunakan tisu ya guys, agar bersih juga agar tidak terjadi konsleting saat kita pemasangan nanti, seperti itu guys. Selanjutnya setelah kita lap-lap seperti ini, kita buka untuk bagian baut-bautnya yang di bagian mesin atas ya guys. Terus kita angkat bagian mesinnya. Nah seperti ini mesinnya ya guys. Kalau semisal ada minyak kayu putihnya juga kalian bersihkan untuk bagian mesinnya ya guys. Terus kita kletek saja ini untuk bagian fleksibelnya. Nah pelan-pelan ya guys. Nah sekarang kita akan melepas untuk bagian LCD nya ya guys. Sama untuk caranya, kita menggunakan mika dan menggunakan minyak kayu putih ya guys. Ini hanya untuk cara-cara otodidak saya aja ya guys. Kalau kalian mau meniru silahkan, kalau memang ragu ya jangan ditiru ya guys. Ini saya menggunakan alat-alat yang seadanya saja karena saya memang juga bukan tukang servis ya guys. Ini saya belajar sendiri secara otodidak, melihat-lihat para suhu yang melakukan di channel-channel YouTube-nya ya guys. Oh iya guys, ada yang kelupaan. Ini ada tips nah guys. Nah, untuk pelepasan LCD ya guys ya. Semisal LCD-nya sudah hancur kayak gini, lebih baiknya kita kasih seperti ini ya guys. Lakban, kita kasih lakban. Jadi nanti semisal kita angkat LCD-nya biar tidak hancur, biar tidak apa ya istilahnya itu merotol gitu ya guys ya, biar tidak merotol, biar tidak kacanya itu kemana-mana, biar tidak kena kaki atau kena tangan seperti itu ya guys. Itu adalah cara untuk agar LCD-nya tidak berantakan seperti itu ya guys. Maksudnya LCD bekasnya, bukan yang baru ya guys. Dan untuk selanjutnya kita cari saja untuk bagian celah-celahnya yang mudah untuk kita tancapkan mika tipisnya ya guys. Kalau dirasa memang agak susah, kita bisa menggunakan minyak kayu putih lagi untuk melunakkan lem LCD bekasnya ya guys. Nah seperti ini akan saya geser sedikit-sedikit. Nah mohon maaf ya guys, ini agak kurang kelihatan gambarnya, kurang jelas ya guys. Untuk melakukan penyayatan atau penyesetan LCD-nya ini kalian lakukan secara pelan-pelan ya guys, supaya nanti tidak berantakan seperti itu. Ya memang sudah bekas sih, tapi ya pelan-pelan agar tidak merusak ke bagian kulit atau tangan kalian seperti itu ya guys. Ini saya lakukan pelan-pelan dan juga saya kasih
minyak kayu putih yang secukupnya ya guys. Oke, sekarang tinggal saya tarik saja untuk LCD beserta kabel fleksibelnya ya guys. Pelan-pelan kalian tarik juga. Nah, untuk bagian rangkanya seperti ini ya guys. Kita bersihkan untuk bagian pinggir-pinggirnya, sisa-sisa lem atau sisa-sisa double tip, supaya nanti kalau kita ganti LCD-nya biar tidak mengganjal, atau istilahnya LCD-nya biar tidak ngangkat seperti itu ya guys. Kita bersihkan saja menggunakan obeng ataupun benda-benda yang bisa untuk mengangkat lem-lem atau double tip yang di bagian pinggiran ya guys. Semisal ada sisa-sisa pecahan touchscreen atau pecahan kaca seperti ini, kalian bersihkan juga. Pokoknya intinya kita bersihkan sebersih mungkin agar untuk meletakkan LCD yang baru nanti biar tertata dengan sempurna ya guys. Sebelum kalian melakukan pengeleman terhadap LCD yang baru, kalian wajib melakukan tes ya guys. Untuk melakukan tes pada bagian LCD yang baru. Nah, ini kan LCD-nya masih garansi, jadi akan saya tes dulu apakah LCD-nya ini berfungsi dengan baik atau tidak, seperti itu. Kalaupun ini tidak berfungsi dengan baik, otomatis LCD-nya nanti akan saya retur ulang ya guys ke bagian toko, karena saya tidak akan mengkletek untuk bagian segel LCD-nya dulu ya guys. Kalau benar-benar sudah terbukti LCD-nya ini memang worth it atau LCD-nya ini memang layak digunakan, baru akan saya kletek untuk bagian segel di bagian LCD touchscreen-nya ya guys. Ini akan saya pasang untuk bagian mesin dan bagian baterainya. Ini belum saya lem. Nah, ini kan ada segelnya guys, kanan kiri. Terus kita nyalakan dan kita tunggu. Dan setelah nanti nyala, kita akan tes ya guys. Sebentar akan saya percepat dulu. Ini saya masukkan pulanya dulu ya guys. Nah, sepertinya sih aman. Nah, kita bisa tes dulu LCD-nya ini kanan kiri. Dari kita tarik aja bagian notifnya dari atas ke bawah, kita cek semuanya LCD-nya seperti itu ya guys. Gerakannya lancar atau tidak, patah-patah atau tidak. Kita cek juga untuk warna. Semisal ada warnanya yang pudar atau tidak, ada gambar yang bergaris atau tidak, kita cek semuanya ya guys. Kita bisa masuk ke versi kernet di tentang ponsel juga. Terus kita cari saja untuk bagian ini touch panel edge ya guys. Kita garis-garis seperti ini atau kita geser-geser seperti ini. Kalaupun semuanya sudah normal, semuanya sudah hijau, berarti LCD-nya memang normal ya guys. Nah, seperti ini berarti tandanya LCD-nya sudah normal untuk bagian touchscreen ya guys. Kalau untuk bagian warna, kalian bisa cek sendiri ya guys dengan mata kepala kalian sendiri, adakah nanti yang bergaris ataupun ada keanehan yang lain ya guys. Oke, selanjutnya kita lepas baterai dan kita lepas mesin untuk melakukan pemasangan LCD menggunakan lem ya guys. Nah, kita lepasin semuanya dan kita lakukan pengeleman ya guys. Dan untuk proses pengelemannya ini kalian lakukan secara merata ya guys ya. Saya menggunakan lem B7000 yang murah meriah saja, karena ya lumayan lekat sih untuk lemnya ini. Tapi untuk proses pengeringannya ini lumayan lama guys, ya membutuhkan waktu beberapa jam untuk proses benar-benar dia lemnya ini benar-benar kering ya guys. Dan ini saya kasih lem untuk bagian sekelilingnya
Jadi kita lakukan pelan-pelan saja, jangan kita luber-luberin karena nanti juga kita sendiri yang akan repot untuk membersihkannya ya guys. Ini lem yang menggunakan lem bening ya guys. Saya tidak menggunakan lem yang berwarna hitam, saya menggunakan lem yang berwarna bening seperti itu guys. Kita kasih lem sedikit-sedikit untuk bagian samping-samping, atas dan bawah. Dan untuk proses selanjutnya kita masukkan saja untuk bagian LCD dan kabel fleksibelnya ya guys. Kita presisikan untuk bagian LCD yang sepresisi mungkin ke bagian framenya ya guys. Nah, setelah benar-benar presisi, kalian tekan pelan-pelan. Nah, tekan pelan-pelan supaya lemnya merata ya guys. Nih, kita tekan pelan-pelan supaya merata. Dan untuk langkah selanjutnya, nah ini kan setelah pengeleman guys, alangkah baiknya kita coba lagi saja. Takutnya nanti kalau kita sudah bener itu lemnya kering, nanti terjadi sesuatu ya guys. Ini akan saya coba tes lagi, saya akan pasangkan mesin beserta baterainya lagi ya guys. Selanjutnya akan saya aktifkan ulang. Nah, seperti ini ya guys, sudah saya nyalakan. Terus saya cek ulang untuk bagian LCD nya guys. Kita pastikan benar-benar ini memang benar-benar sudah aman ya guys. Setelah dirasa memang semuanya sudah aman, lalu kita tutup ya guys untuk bagian back covernya. Setelah itu kita pasang kembali untuk bagian SIM card dan memori SD card ke bagian SIM tray-nya ya guys. Kita cek apakah sinyal dan bagian memori micro SD nya sudah terbaca atau tidak ya guys. Kalau dirasa sinyalnya sudah memang benar-benar yakin sudah full dan SD card-nya sudah terbaca, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengencangan atau perapatan atau istilahnya pengepresan menggunakan karet atau penjepit LCD ya guys. Jadi agar LCD ke bagian framenya memang benar-benar lengket atau rekat seperti itu ya guys. Dan ini kondisi yang sudah saya kasih karet gelang ya guys, agar memang benar-benar rapat dengan sempurna ya guys. Ya tidak sesempurna 100% ya, intinya pokoknya rapat saja biar tidak terlalu menganga untuk bagian LCD dan framenya ya guys. Kita tunggu beberapa waktu dan beberapa jam ya, mungkin sekitar kalau saya sih dari malam mungkin sampai pagi ya guys ya. Oke guys, kali ini saya sudah melepas untuk bagian karet gelangnya yang sudah saya rekatkan mulai dari tadi malam sampai pagi ini guys. Dan hasilnya ya lumayan rapat sih. Ini akan saya tes lagi untuk kita nyalakan apakah LCD nya benar-benar masih bekerja dengan baik guys. Kita cek satu-satu ya guys. Ini akan saya masukkan polanya dulu. Setelah itu kita cek untuk bagian LCD nya ya guys, apakah sudah aman ya. Kalau sepertinya sih memang aman sih guys. Kalau memang dirasa sudah aman ya sudah, videonya sudah berakhir ya guys. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.